Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan membahas materi mengenai VLAN, yaitu merupakan fitur yang berfungsi untuk membuat subjaringan logik dari jaringan yang tersedia. Dan VLAN pada umumnya biasa disebut dengan membuat jaringan di dalam jaringan, yang artinya dapat memecah network menjadi subnetwork. Yang tadi yang seperti kita biasa latihan, bahwasanya tadi memecah network, jadi network ini kan satu nih, satu network, lalu nanti menjadi subnetwork, ini namanya sub, lalu memecah lagi sub juga. Jadi VLAN itu membuat jaringan di dalam jaringan. Nah, ini yang disebut namanya VLAN. Oke, kita lanjut. Oke, mengenai virtual LAN, VLAN bekerja pada layer 2, yang mana hal tersebut dikarenakan VLAN berada di perangkat switch. Namun VLAN juga bisa terdapat pada router, tapi router itu hanya sebagai manajemen IP routing saja. Bahwasanya nanti switch ini yang yang akan mengambil hak penuh atas manajemen VLAN. Baik, untuk VLAN itu ada 4. Ini ada beberapa penjelasan mengenai VLAN default. VLAN yang sudah ada pada switch sejak awal digunakan, seperti VLAN ID 1. Jadi ini defaultnya. Nanti ini bisa kita ubah, yang VLAN ID ini. Lalu juga ada VLAN manajemen, VLAN yang digunakan untuk melewatkan paket untuk remote menggunakan telnet atau SSH. Lalu ada VLAN data, VLAN yang hanya untuk membawa traffic yang diperlukan untuk traffic tertentu digunakan oleh user. Lalu ada VLAN voice, VLAN yang digunakan untuk pengelolaan data yang memiliki prioritas tinggi. Nah, oke, untuk virtual LAN ini adalah contoh dari VLAN ya. Tadi kita sudah jelaskan mengenai bahwasanya VLAN itu berfungsi untuk membuat jaringan menjadi subnetwork atau subnetwork. Nah, makanya VLAN berjalan pada interface switch. Setiap interface switch dapat didistribusikan VLAN dan dapat berbeda VLAN. Dibedakan menjadi dengan VLAN ID. Dengan adanya VLAN, sebuah jaringan akan menghemat jumlah jaringan perangkat switch yang digunakan. Jadi semakin banyak ini tidak pengaruh terhadap router, karena switch ini yang akan mengatur seberapa banyak VLAN yang dibutuhkan. Jadi bisa juga dari ini kan satu switch untuk 3 jalur VLAN itu. Lalu ada juga untuk 3 switch diatur menjadi misal VLAN 10, VLAN 20 sama VLAN 30. Tuh. Oke. Oke, untuk virtual LAN ini bisa kita akses juga pada Mikrotik, pada menu interface VLAN. Nanti kalau kalian belajar Mikrotik, nanti akan ada menu interface. Nanti untuk penjelasannya kayak name itu nama VLAN yang disesuaikan. Jadi kalau nanti konfigurasi Mikrotik itu juga ada VLAN. Kan sekarang baru masuk ke Cisco ya. Lalu MTQ, lalu ART, VLAN ID dan interface. Oke, mungkin itu sedikit penjelasan mengenai VLAN. Kita lanjut untuk menyelesaikan study case yang sudah saya buat. Oke, di sini ada inter-VLAN router on stick. Di mana di sini saya sudah membagi jaringan, yaitu switch 1 atau di tulisannya itu switch 0, switch 1, lalu dengan switch 2. Nah, di switch 0 dan di switch 1 itu ada 2 PC, masing-masing 2 PC. Namun kenapa ini warna hijau dan biru? Karena ini saya sudah mengkategorikan bahwasanya untuk yang di dalam kotak biru adalah PC yang masuk ke dalam VLAN 10. Ibarat kata misalnya ini kelas 7, ini kelas 8. Nah, tapi dia di berbeda switch. Gimana caranya kalian untuk bisa mengirimkan pesan dari kelas 8 dengan kelas 7, misal dari kelas 7 ke sana. Nah, itu ada caranya. Untuk itu kita akan mengonfigurasikan dari VLAN ini. Nanti juga kita menggunakan namanya switch port
mode terang. Lalu juga ada switch port mode akses. Nah, kalau switch mode terang itu, jadi kalau switch mode akses itu hanya bisa mengirimkan pesan di dalam satu switch yang sama. Misal di sini di switch ini ada 10 PC. Nah, kalau misalkan dari PC 1 ke PC 10 untuk mengirimkan pesan kan harus menggunakan switch mode akses. Lalu untuk switch port mode terang itu biasanya dihubungkan di antara switch. Sorry. Tujuannya untuk apa? Agar si PC yang ada di dalam switch ini bisa terhubung dan bisa mengirimkan pesan kepada switch lainnya. Atau misal dari static access yang sudah kita buat dari PC ini kita bisa mengirimkan pesan ke sini, ataupun dari sini bisa mengirimkan pesan ke sini. Gitu. Lalu nanti kita konfigurasikan. Ini sudah saya buat untuk IP addressnya. Untuk yang VLAN 10 kita menggunakan 10.10.10.10.0 dengan pusat nettingnya 24. Untuk VLAN 20 nya kita menggunakan IP address 20.20.20/24. Oke, tekanan itu Ethernet 3. Lalu nanti di PC 1, di PC ini nih, dari Ethernet semua, Ethernet 00 satu dong. Lalu ke switchnya Ethernet kabel biasa yang ini yang hitam, yang straight. Iya. Kabel straight. Lalu tarik dari sini ke atas, pakai Ethernet 01. Enggak benar kok. Udah. Lalu yang PC kedua menggunakan Ethernet 0 juga. Lalu ke atas menggunakan Ethernet 0/2. Oke, yang PC kanan yang switch sebelahnya sama aja tadi Ethernet 01 ke Ethernet switchnya 01. Lalu dari yang PC kanannya Ethernet 0 ke atas switchnya itu Ethernet 0/2. Oke. Udah Pak. Oke. Nanti klik enter. Udah. Nanti ada tulisan enter configuration mode command one per line and with control Z. Ada. Oke, lalu kalian enter. Udah. Masuk ke switch dalam config. Ya. VLAN 20. Ketik VLAN 20, VLAN spasi 20. Di bawah ada apa? VLAN. Bawah apa tulisannya, Pak? Tidak apa, Pak? VLAN 20. 20. VLAN 20. Oh, spasi. Gede, Ya, Pak. spasi Kapital. Ya, kapital boleh, kecil boleh, nggak apa-apa, nggak ngaruh. Enggak dosa. Oke? Udah? Kalau bisa kecil aja semuanya nanti biar nggak ribet. Terus setelah itu enter name hijau. Jadi kita kelompokkan. Jadi yang di kotak hijau itu VLAN 20, VLAN biru VLAN 10. Nanti setelah VLAN 20 kalian klik enter name hijau. Setelah itu enter lagi, klik enter tulis exit. Udah? Lalu setelah udah exit, kalian masukin lagi kita kita namain lagi VLAN 10-nya. Jadi tulis VLAN 10, enter, nama biru, enter, exit. Tadi habis name hijau itu spasi, Pak. Exit. Nama hijau, enter, spasi ya. ya. Name. Lalu exit. Sama aja kayak yang di atas, tadi kan VLAN 20, tapi yang di bawah VLAN 10 name-nya biru.
Terus Hijau, kayak terus pilih dua. Damage-nya apa? Tapi 910 apa? Ih. Apa? Tapi 910 apa? Pilar 10 tem biru. Apa? Tem biru. Iya lagi itu. Statusnya ngapain? Exit lagi apa? Di atas mana? Tutup. Nih kelihatan nggak? Nah, coba yuk. Nih. Kita lanjut konfigurasi routernya. Nanti di mode CLI-nya nanti kalau pada saat masuk ada pertanyaan dari sistem configuration dialognya. Would you like to enter the initial configuration dialog? Pertanyaannya yes atau no. Kalian ketik aja N, nanti tinggal enter lagi masuk ke dalam konfigurasi dari access mode lalu ke privilege mode. Iya, Pak. Nah, nanti untuk komennya ini nanti kalian bisa ikutin. Tujuannya apa di router? Router ini yang bakal menghubungkan switch yang paling kiri dengan yang paling kanan dengan penghubungnya yang di tengah. Jadi kan dibilang router itu hanya sebagai manajemen IP routing saja. Balik lagi untuk manajemen dari VLAN-nya itu ada di switch. Oke, setelah kita konfigurasikan semua switch dan routernya, kita masuk mengkonfigurasikan dari PC-nya. Tujuannya buat apa? Untuk memasukkan IP address-nya. Setelah kita klik PC-nya, kita pilih desktop, lalu IP configuration. Nah, di sini ada pilihan IP configuration ya, IP dan static. Kita menggunakan static. Ada IPv4 address, subnet MAC, default gateway. Nah, ini kita isi disesuaikan dengan warnanya. Ini hijau, maka masuknya ke VLAN 20 dengan subnet MAC-nya 255, 255, 255. Default gateway-nya itu 20, 20, 20 dan 10. Jika sudah semua kita konfigurasikan, sudah masuk ke switch port mode akses dan mode terang, maka kita coba untuk kirim pesan. Tadi saya sudah coba kirim pesan dari sini ke sini, dia masuk successful, artinya berhasil. Kita coba untuk karena ini sama-sama hijau, berhasil. Kita coba dari sini ke sini, berhasil juga. Dari PC 2 ke PC 3 yang berbeda switch akan berhasil. Maka dari itu bahwasanya kita sudah melakukan konfigurasi interVLAN, yaitu bisa disebut router on stick. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan mengenai materi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita coba simulasikan kirim pesan dari PC 1 ke PC 2. Apakah berhasil? Kita lihat. Oke, berhasil. Kita lihat ke bawah, berhasil ya. Kita coba lagi kirim dari PC 1, dari PC 0 ke PC 2. Kita lihat apakah berhasil. Berhasil.